yaitu ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. 1. Peningkatan volume data. 2. Kekuatan komputasi dan konektivitas. 2. Munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. 3. Terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. 4. Perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Nah, dari beberapa tokoh yang akan dipaparkan dalam makalah nanti, yaitu salah satunya menurut Herman et al. 2016 menambahkan ada 4 desain. Pertama, interkoneksi atau sambungan, yang dimana kemampuan mesin ataupun perangkat sensor orang yang terhubung dengan mesin ataupun bisa berkomunikasi dengan mesin, seperti itu. Yang kedua adalah transparansi informasi, untuk dimana sistem informasi merupakan sistem untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan sensor data termasuk analisis data, seperti itu. Yang ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Kemampuan sistem melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak aman, melalui ataupun meliputi bantuan visual ataupun fisik. Jadi di sini terkait bantuan teknis itu adalah dimana kita bisa memanfaatkan tenaga era industri 4.0 ataupun mesin ataupun teknologi informasi yang lebih modern. Di situ kita bisa lebih meringankan terkait kinerja dari sumber daya manusia tersebut. Yang keempat, keputusan terdesentralisasi, yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas yang lebih efektif. Hampir sama dengan yang ketiga, di mana kita akan lebih dimudahkan dengan adanya mesin-mesin informasi yang lebih modern, seperti itu. Jadi terkait sumber daya manusia lebih terakomodir dan lebih efektif dalam hal bekerja, seperti itu. Jadi terkait karakter dasar era industri 4.0 ada beberapa faktor terkait kemajuan zaman, seperti itu. Jadi lebih dititik tekankan kepada sumber daya manusia yang bisa mengakomodir mesin-mesin yang lebih berdampak kepada daya kinerja yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Terima kasih. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta, dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditemukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatannya, yaitu pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi yang melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Istilah ekonomi kreatif ini mulai ramai dibicarakan sejak John Hawkins ini menulis bukunya. Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah suatu gagasan atau
Dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan itu. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat tinggi. Adapun misi dari ekonomi kreatif ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya lokal yang berdaya saing, dinamis, dan berkelanjutan. Nah, kemudian mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas, serta mengembangkan lingkungan yang kondusif, mengarusutamakan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2005, mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Setelah itu pada tahun 2006, Menteri Perdagangan Republik Indonesia meluncurkan program Indonesia Design Power di jajaran Parlemen atau Departemen Perdagangan RI. Suatu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dengan adanya konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasi pun bisa dikembangkan ke arah kreatif. Nah, industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu tertentu. Sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi ruang lingkup industri kreatif mencangkup 14 subsektor, antara lain ada perikanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, layanan komputer dan piranti lunak atau teknologi informasi, televisi dan radio, riset dan pengembangan, dan terakhir ada kuliner. Jadi itu saja ruang lingkup yang ada untuk saat ini. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari ekonomi kreatif. Karakteristik yang pertama yaitu ekonomi kreatif ini berbasis ide dan juga gagasan. Maksudnya, ekonomi kreatif ini muncul berdasarkan kreativitas dengan mengandalkan ide dan juga pengetahuan dari sumber daya manusia yang merupakan faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif ini juga merupakan kegiatan yang sebagian besar waktunya untuk menghasilkan sebuah ide. Karakteristik yang kedua yaitu ekonomi kreatif ini dalam mengembangkannya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Jadi siapapun dan dimanapun semua orang bisa melakukan atau mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu dalam melakukan ekonomi kreatif harus mempunyai hubungan baik dengan semua orang atau orang-orang yang berhubungan dengan perekonomian seperti kaum intelektual, badan usaha, dan juga pemerintah. Pemerintah merupakan pengatur kebijakan dan juga pengendali regulasi dari perekonomian. Karakteristik yang selanjutnya yaitu konsep yang dibangun oleh ekonomi kreatif ini bersifat relatif. Jadi ekonomi kreatif ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya zaman atau teknologi masa kini. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekonomi kreatif. Pengaruh ekonomi kreatif diantaranya: A. Ekonomi kreatif dapat mengurangi pengangguran di suatu negara.
B. Ekonomi kreatif akan memberikan nilai terhadap kontribusi dalam produk domestik bruto yang dapat berkembang apabila ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan. C. Ekonomi kreatif dapat meningkatkan jumlah ekspor negara. D. Ekonomi kreatif mampu memberikan dampak positif atau baik untuk pengembangan sosial dan budaya dari suatu masyarakat. E. Hasil ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. F. Ekonomi kreatif dapat memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mengeksploitasi ide kreatif mereka sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja mereka. G. Pengaruh yang terakhir yaitu keadaan pada masyarakatnya sendiri sebagai pelaku ekonomi kreatif. Saya akan menjelaskan dampak ekonomi kreatif. Jadi ada 3 dampak. Untuk yang pertama adalah dampak dari bidang ekonomi sendiri. Jadi dari bidang ekonomi ini akan menghasilkan perubahan dalam struktur perekonomian masyarakat. Semakin berkembangnya perekonomian akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu dari bidang sosial. Dari bidang sosial ini juga berpengaruh karena apa? Perubahan struktur sosial di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarian pada sektor industri. Untuk yang ketiga yaitu perubahan nilai-nilai pola gaya hidup masyarakat atau dalam bidang budaya. Jadi untuk dampak positifnya ini penyerapan tenaga kerja atau penyaringan tenaga kerja, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat ekonomi kreatif bagi Indonesia. Sejak Indonesia bergabung dalam peserta dan pelaku MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, masyarakat Indonesia diharapkan mampu untuk mendongkrak perekonomian di negeri ini. Berikut ini adalah manfaat dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu banyaknya kesempatan dan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua yaitu menekan angka pengangguran. Yang ketiga yaitu membantu menciptakan masyarakat yang kreatif dengan hasil usahanya sendiri. Yang keempat, mampu bergabung dan mengikuti kompetensi dunia bisnis yang dituntut untuk cepat, kreatif, dan inovatif. Yang kelima yaitu meningkatkan banyaknya inovasi di semua kalangan dan sektor.